Salam untuk semua. Video kali ini kami mau menjelaskan solusi cepat untuk melaporkan dan pengisian SPT 1770 e-form. Sekarang kita mulai dari masukkan nomor MPWP, isi password dan kode, lalu kita tekan login. Setelah masuk ke area dalam, lalu pilih lapor. Setelah itu pilih e-form, lalu masuk ke bagian unduh Adobe PDF Reader. Setelah itu kita download Adobe PDF Reader-nya, dan di sini kita akan pilih Windows berapa yang kita pakai dan bahasa apa yang kita pakai, dan kita ambil yang 32 bit. Sebelum mulai download, hapus Acrobat DC sebelumnya yang salah, lalu mulai download. Setelah download install selesai, lalu pilih search dan ketik text schedule, lalu pilih open. Setelah itu muncul Acrobat Update. Klik kanan, pilih disable. Setelah itu klik kanan lalu delete, kemudian exit. Lalu masuk ke service MSC dan pilih Adobe Acrobat Update Service. Lalu pilih disable. Setelah itu tekan stop dan OK. Setelah selesai semuanya dikerjakan, baru kita mulai ke awal, pilih buat SPT. Nah, jika Anda pekerjaan bebas, ketik ya dan klik e-form SPT pribadi formulir 1770. Setelah itu masuk tahunnya akan dimasukkan dalam tahun pajak tahun 2021. Pilih normal jika normal. Jika ada pembetulan, tinggal klik pembetulan, dan ada pembetulan keberapa kita bisa tulis di sana. Jika normal, klik normal, langsung masuk ke kirim permintaan. Setelah diproses selesai, form e-form di-download secara otomatis. Lalu view open folder, lalu pilih e-form. Setelah itu klik kanan, pilih open with dan pilih Adobe Acrobat DC. Lalu akan muncul layar e-form seperti ini. Nah, setelah masuk ke area e-form untuk pengisian, kita bisa isi apakah pencatatan secara pembukuan atau pencatatan secara norma. Jika normal, klik di pencatatan. Kalau pembukuan, klik di pembukuan. Setelah itu masukkan kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Dan kode harta kita bisa klik di sana dan dipilih apakah di situ mau isi sebagai uang tunai atau apapun. Dan jika kita mau menambah baris berikutnya, kita bisa turun, klik ke bawah. Nah, di sini kita bisa pilih contoh 011 uang tunai. Nah, setelah terisi, untuk melanjutkan seterusnya kita bisa tekan tambah untuk ke baris berikutnya. Kalau tidak mau, kita bisa tekan hapus. Setelah itu selesai, kita bisa menggunakan langkah lain dengan menggunakan import data. Nah, dengan cara kita klik laman e-form PDF. Nah, di sini klik akan muncul ke area ini, kita scroll ke bawah, lalu kita pilih format dan contoh pengisian, lalu diunduh. Setelah diunduh, lalu klik contoh CSV, pilih file, daftar harta. Nah, di sana kita isi dulu sebelumnya file CSV tersebut. Setelah terisi, maka kita akan masuk
ke area pengisian PDF, lalu kita klik impor data, lalu kita pilih Excel yang kita ketik, lalu akan muncul secara otomatis. Dan jika ada kode utang, kita juga bisa ngisi seperti biasa atau melalui impor data dan lainnya. Setelah itu kita bisa masuk ke anggota keluarga, kita isi dan tambah maupun atau hapus. Dan setelah semuanya selesai diisi, lalu kita tekan selanjutnya ke form 1770.3. Di sini kita bisa masuk untuk pengisian istri bekerja atau untuk UMKM, kita bisa masuk ke bagian area ini. Jika kita ada peredaran bruto dalam UMKM, kita bisa klik PP 4523 ini. Lalu muncul ke halaman berikutnya. Setelah itu ketik NPWP, masa pajak, alamat, dan peredaran bruto. Setelah selesai diisi per masa, lalu klik tambah untuk baris berikutnya. Jika kita sudah terisi melalui file CSV, kita bisa impor data dan secara otomatis masuk ke dalam tanpa kita harus mengetik lagi. Dan juga tanpa impor data pun kita bisa ketik secara manual. Tinggal Anda pilih mau menggunakan secara manual ketik langsung atau impor data. Dan setelah ketik selesai, lalu klik selanjutnya. Nah, masuk ke halaman sebelumnya, terus balik lagi ke sebelumnya untuk memunculkan nilai-nilai yang udah diisi di PP 45 pasal 23 ini. Lalu muncul nilainya. Dan setelah itu kita bisa mengisi di bawah apakah kita ada tambahan penghasilan lain ataupun tidak. Jika tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada daftar pemotong yang dipungut oleh pihak lain. Jika ada pajak yang dipotong di pihak lain, kita bisa isi di kolom bagian area ini. Nah, selanjutnya klik selanjutnya, masuk ke kolom pencatatan secara pembukuan. Jika pencatatan secara pembukuan, bisa masuk ke form area ini. Dan jika kita pencatatan secara normal, masuk ke form area ini dan kita bisa isi di kolom pekerjaan bebas apakah Anda seorang dokter, pengacara, jasa maupun lainnya. Kita bisa isi di sini dan KLU berapa persen sesuai dengan pekerjaan kita langsung dihitung. Nah, jika ada penghasilan lain, kita bisa masuk ke bagian C ini di poin 6. Setelah semua sudah terisi, lalu ketik selanjutnya, masuk ke halaman depan, masukkan nomor telepon yang ada warna merah ini, kita harus diisi. Warna kuning akan muncul angka secara otomatis dan kita pilih PTKP apakah tidak kawin atau kawin dan pilih berapa tanggungan yang akan kita tulis. Setelah itu klik dokumen apa yang harus kita kirim. Setelah isi semuanya tanggal, lalu kita pilih submit. Nah, di sini kita unduh file apa yang harus kita kirim, apakah file tentang UMKM maupun peredaran bruto. Begitu juga tentang harta dan kewajiban lainnya. Setelah itu masukkan kode verifikasi yang sudah dikirim melalui email. Kode verifikasi ini dimasukkan ke dalam e-form. Setelah masuk kode verifikasinya, lalu kita pilih submit. Setelah submit, dengan secara otomatis
laporan SPT e-form sudah selesai dan hasil submitnya akan dikirim melalui email dan akan muncul tertera seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, setelah mendapat bukti tanda terima ini, maka laporan SPT sudah selesai dilaporkan. Demikian penjelasan dari saya. Selamat mencoba. Salam dan terima kasih. Jika puas dengan penjelasan dari video ini dan berhasil lapor SPT, jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih.